Hai teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membersihkan perangkat keras komputer. Oleh karena itu, saya sungguh meminta dukungan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau cara serta prosedur untuk membersihkan atau melakukan perawatan terhadap perangkat keras komputer. Dalam melakukan pembersihan ini, seorang teknisi itu harus dapat mengetahui serta dapat mengikuti bagaimana cara-cara atau prosedurnya. Mengapa demikian? Karena komponen komputer yang satu berbeda dengan komponen komputer yang lain. Jadi, setiap langkah-langkah pembersihan komponen komputer tersebut memiliki aturan dan runutan masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bahas masing-masing satu persatu. Nah, beberapa komponen komputer perangkat keras yang perlu dibersihkan yaitu yang pertama, casing. Casing itu adalah salah satu perangkat keras komputer yang dijadikan sebagai rumah bagi perangkat keras komputer lainnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam casing ini, semua perangkat keras komputer yang lain ditaruh atau diletakkan di dalamnya. Jadi, dari pengertiannya saja, kita dapat menarik kesimpulan apa yang menjadi fungsi daripada casing tersebut. Sehingga fungsi casing itu adalah berguna untuk melindungi komponen perangkat keras komputer yang lain yang tersimpan di dalamnya untuk terhindar dari debu, asap, air, dan kelembapan. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membersihkan casing tersebut? Beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika kita membersihkan casing ialah: langkah yang pertama, kita perlu memperhatikan sudut depan casing, di mana terletaknya kabel-kabel yang mudah lepas akibat hentakan. Apalagi kabel-kabel yang berada di dekat tombol saklar. Langkah yang kedua ialah kita juga harus memperhatikan sudut belakang casing, di mana terletaknya ventilasi, fan atau kipas. Mengapa demikian? Karena kipas adalah tempat berkumpulnya angin, sehingga angin tersebut akan membawa debu atau kotoran yang lain ke dalam perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu floppy drive. Floppy drive adalah salah satu perangkat keras komputer yang dijadikan sebagai media pembaca sebuah disk atau floppy disk. Jadi, fungsi daripada floppy drive ini adalah floppy drive ini dapat membaca data dengan memori terbatas, yakni 1,4 MB saja. Langkah-langkah membersihkan floppy drive yaitu: langkah yang pertama, kita terlebih dahulu membuka sistem operasi komputer. Setelah sistem operasi komputer itu kita buka, kita langsung masuk pada langkah yang kedua, ialah kita memasukkan CD cleaner yang sudah diberikan cairan pembersih pada drive A. Setelah itu, kita masuk pada langkah yang ketiga. Kita memilih drive A sampai komputer membaca drive A tersebut. Kemudian, setelah drive A dipilih atau dibacakan oleh komputer, kita langsung mengganti piringan disket dengan kertas tisu yang sudah diberikan cairan pembersih. Secara otomatis nanti, floppy drive atau head yang ada pada floppy drive tersebut akan dibersihkan oleh cairan pembersih tersebut. Sekarang yaitu kita masuk pada bagian yang ketiga, yakni CD-ROM dan CD-RW. Nah, apakah CD-ROM dan CD-RW itu memiliki perbedaan? Tentu saja CD-ROM dan CD-RW memang berbeda. Kalau CD-ROM itu adalah singkatan daripada compact disk read only memory, sedangkan CD-RW itu compact disk read write. Nah, apa fungsi daripada masing-masing komponen komputer ini? Kalau CD-ROM itu berfungsi sebagai media penyimpanan data yang digunakan untuk membaca data dengan menggunakan sinar laser dengan batas penyimpanan data sebesar 700 MB.
Sedangkan CD-RW ini berfungsi untuk menulis data serta dapat membacanya secara berulang kali. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membersihkan CD-ROM dan CD-RW ini? Langkah yang pertama yaitu kita terlebih dahulu menyalakan komputer. Nah, setelah komputer itu kita nyalakan, kita langsung memasukkan CD cleaner. CD cleaner itu nanti akan berputar dengan sikat atau C-grip yang melekat pada disk. Sehingga CD cleaner itu akan menyikat optik atau lensa pada CD-ROM atau CD-RW secara otomatis. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat yaitu hard disk. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hard disk itu? Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang dijadikan sebagai media penyimpanan secara permanen. Mengapa saya katakan bahwa hard disk ini adalah penyimpanan permanen? Karena hard disk ini dapat menyimpan data tanpa menghapus data yang tersimpan di dalamnya. Misalnya, kita menyimpan data di dalam hard disk itu, kemudian kita mematikan komputer kita. Tentu saja data yang kita simpan tidak akan dihapus oleh hard disk tersebut. Karena hard disk itu adalah salah satu perangkat keras komputer yang cepat rusak, maka ada beberapa langkah-langkah membersihkan atau perawatan terhadap hard disk tersebut. Jika kita membersihkan hard disk, maka ada dua metode yang dapat kita gunakan. Metode yang pertama yaitu membersihkan hard disk lewat hardware, dan yang metode yang kedua yaitu membersihkan hard disk lewat software. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Jika kita membersihkan hard disk lewat hardware, maka peralatan yang perlu kita siapkan yaitu fan atau kipas. Mengapa demikian? Karena kipas itu dapat mengurangi suhu udara yang panas terhadap hard disk. Kemudian, langkah yang kedua ialah kita memperhatikan kabel data agar sirkulasi udara pada hard disk itu berjalan dengan lancar. Jika kita membersihkan hard disk lewat software, maka yang perlu kita siapkan yaitu kita cukup menggunakan tool yang ada pada sistem operasi. Kira-kira apa saja tool tersebut? Tool yang pertama yaitu ScanDisk. ScanDisk ini berfungsi untuk mengatur struktur data atau file. Sedangkan tool yang kedua ialah Disk Defragmenter. Disk Defragmenter ini berfungsi untuk mengatur tata letak sebuah file atau data. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima yaitu VGA card. VGA card adalah salah satu perangkat keras komputer yang dapat mengubah sinyal digital menjadi tampilan video grafis di layar monitor. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membersihkan VGA card tersebut? Langkah-langkahnya ialah kita cukup membersihkan fan atau kipas dengan menggunakan kuas kecil atau kuas yang sama dengan ukuran kipas tersebut. Nah, kita masuk pada bagian yang keenam, ialah memori. Memori adalah salah satu media penyimpanan pada komputer yang disebut juga dengan penyimpanan non-permanen. Mengapa dikatakan sebagai media penyimpanan non-permanen? Karena jika kita menyimpan data di memori, maka jika kita mematikan komputer, tentu saja data yang tersimpan di memori itu akan terhapus. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah membersihkan memori tersebut? Kita cukup menyiapkan cairan pembersih dan karet, kemudian menggosokkan di bagian kaki RAM atau memori itu sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketujuh yaitu power supply. Power supply adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasok aliran listrik ke berbagai komponen elektronika lainnya. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membersihkan power supply ini? Langkah-langkahnya itu kita cukup memperhatikan bagaimana lancar tidaknya putaran kipas. Mengapa? Karena kipas itu adalah salah satu komponen yang paling penting di power supply. Karena kipas dapat mengurangi panasnya suhu pada power supply. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-8 yaitu CPU atau Central Processing Unit. Kira-kira apa yang dimaksud dengan CPU ini? CPU ini sering juga disebut dengan prosesor. Prosesor adalah
salah satu perangkat keras komputer yang sekaligus dijadikan sebagai otak komputer. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika kita menginput data di komputer, sebelum ditampilkan di layar monitor, data tersebut terlebih dahulu diolah di dalam prosesor. Nah, kira-kira bagaimana cara-cara membersihkan prosesor tersebut? Cara-caranya ialah kita cuma memperhatikan bagaimana lancar tidaknya putaran kipas supaya udara terus berputar secara lancar di dalam prosesor tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-9 yaitu motherboard. Kira-kira apa yang dimaksud dengan motherboard itu? Motherboard adalah papan induk daripada komputer. Mengapa dikatakan demikian? Karena semua komponen komputer yang lainnya akan disusun atau dihubungkan di atas motherboard ini. Bagaimana langkah-langkah membersihkan motherboard? Nah, langkah-langkahnya cukup mudah. Kita cukup memperhatikan bagaimana sirkulasi udara pada sistem tersebut supaya suhu udaranya tidak terlalu panas. Artinya, suhu udara itu harus standar. Demikian saja video saya kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menontonnya. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ya ahobu.